Waktu selanjutnya diserahkan kepada Pak Pendeta Nur Cahyo. Silakan Pak. Halo, selamat pagi anak-anak. Salam kenal semua ya. Pasti ada beberapa yang sudah tahu saya ya. Nah, saya hari ini dimintain tolong oleh Bapak Ibu Guru untuk menjelaskan atau mensosialisasikan pada anak-anak sekalian tentang stop bullying. Apa itu bullying? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut sebagai perundungan. Nah, nanti Pak Cahyo akan sampaikan beberapa hal, ada cerita Alkitab, ada cerita tentang tokoh bernama Bobon, kemudian ada juga nanti kalian lihat beberapa video. Nah, untuk mengawali, Pak Cahyo akan putarkan buat kalian video sebuah lagu tentang stop bullying. Kalian boleh ikut nyanyi, boleh ikut tepuk tangan. Nah, sekarang Pak Cahyo akan putarkan buat kita sekalian ya. Everyone stand up tall and proud. We're gonna stop bullying now. Everyone march in place and sing. Let's work together to stop bullying. Let's stop bullying now. Clap your hands and sing. Stop bullying now. Raise one arm and sing. Stop bullying now. Hold hands all together. Stop bullying now. Be kind to all people and show them respect. Help one another to do their best. Be friendly and smile and show you care. Shine your light, share your love everywhere. Everyone stand up tall and proud. We're gonna stop bullying now. Everyone march in place and sing. Let's work together to stop bullying. Let's stop bullying now. Clap your hands and sing. Stop bullying now. Raise one arm and sing. Stop bullying now. Hold hands all together. Stop bullying now. Be kind to all people and show them respect. Help one another to do their best. Be friendly and smile and show you care. Shine your light, share your love everywhere. Stop bullying now. Stop bullying now. Stop bullying now. Wah, luar biasa sekali ya lagunya. Nah, anak-anak sekalian, itu lagu yang sangat bagus untuk mengingatkan kita. Stop bullying now. Nah, apa sih bullying? Apa sih perundungan? Nanti kita akan belajar sama-sama pada hari ini. Nah, tapi sebelum kita belajar, kita harus ingat ya anak-anak, jangan biarkan diri kita terganggu oleh apapun. Jadi mari kita konsentrasi, memanfaatkan waktu sebaik mungkin pada pagi hari ini untuk belajar. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan coba melihat apa yang dimaksud dengan perundungan atau apa yang dimaksud dengan bullying. Nah, mungkin kalian di sini ada yang pernah mengalami atau jangan-jangan ada di antara kalian yang menjadi pelakunya. Wah, saya tidak tahu ya kalian seperti apa ya, tapi mari kita belajar di sini. Apa sih bullying? Berani berkata stop bullying. Nah, anak-anak sekalian, apa itu bullying? Nah, bullying dalam bahasa Indonesia biasa disebut juga dengan perundungan, ya. Perundungan itu dalam bahasa Indonesia. Nah, atau bisa juga disebut dengan istilah risak. Wah, risak. Jadi, risak atau perundungan. Nah, itu punya makna yang sama. Jadi, ini adalah sebuah perbuatan yang kalau Pak Cahyo berikan dengan sebuah akronim, akronimnya namanya mendidih, ya, mendidih. Apa itu mendidih? Nah, kita lihat yang mendidih ini disebut akronim karena dia adalah sebuah singkatan yang membentuk kata baru. Nah, makanya disebut akronim. Apa itu mendidih? Nah, ya. Nah, anak-anak sekalian, apa ya mendidih itu? Nah, yang pertama itu men. Men itu ada kata menyakiti, ya. Menyakiti.
Nah, dari kata menyakiti ini kita bisa melihat anak-anak ya, sesuatu itu ya sesuatu yang membuat teman kita tidak nyaman atau yang membuat teman kita tuh ya merasa tersakiti ya, tersakiti, tidak nyaman. Nah, itu yang perlu kita pahami tentang bullying. Bullying itu artinya kita menyakiti ya, menyakiti. Nah, selain itu anak-anak juga kita perlu tahu yang disebut bullying itu disengaja. Nah, kira-kira sebuah perbuatan itu disengaja atau tidak ya? Kadang-kadang anak-anak ada teman-teman kita yang melakukan sesuatu tuh tidak disengaja. Nah, kalau tidak disengaja itu bukan berarti bullying ya, karena kan dia tidak disengaja. Nah, kalau yang namanya bullying itu dia disengaja ya. Dan perbuatannya itu diulang-ulang nggak dari hari ke hari, itu di yang kedua ya. Nah, jadi yang namanya bullying atau perundungan atau risak itu mencakup 3 hal ini. Sesuatu itu menyakiti, sesuatu disengaja, dan diulang dari hari ke hari. Makanya Pak Cahyo berikan akronim mendidih, begitu ya. Karena menimbulkan sakit hati, kamu disakiti oleh orang, dan perbuatannya itu disengaja, dengan sengaja dia lakukan, dan diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi. Ya, kepada orang lain yang lebih lemah. Kepada orang lain yang lebih lemah. Nah, kalau itu yang terjadi, maka itu disebut sebagai bullying. Ya. Nah, misalnya dalam gambar ini ya, kalian lihat nih dalam gambar ini, ada seorang anak yang membuli temannya dengan mengatakan, kamu culun, ya, culun, gitu kan, dikatai culun. Kemudian anak itu kan sedih pasti, ya waduh, tidak ada yang menyukai aku. Dan perbuatannya itu disengaja dan diulang-ulang, lihat nih. Dengan sengaja, si anak yang membuli ini mengulangi perbuatannya. Wah, di lain hari, dia bukan hanya dikatai culun, bukan hanya dimusuhi, tetapi dia juga ketika jalan, kakinya itu disengkat. Ya, kakinya itu sengaja dibikin tersandung, akhirnya jatuh, gubrak, begitu kan. Nah, anak-anak sekalian, dan ini adalah perilaku yang disengaja dan diulangi dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, kira-kira kamu bisa melihat nggak sih, ada nggak sih temanmu yang masih dibully sekarang ini, atau kamu sendiri hari ini sedang mengalami yang namanya bullying atau perundungan atau risak? Nah, Pak Cahyo tidak tahu ya, atau jangan-jangan ada di antara kamu yang seperti Pak Cahyo bilang tadi, kamu justru yang membuli teman kamu yang lebih lemah. Nah, ada nggak kira-kira kamu yang melakukan ini? Hayo. Nah, anak-anak sekalian, di sini kita mau belajar ya, untuk tidak membuli orang lain, ya, tidak melakukan hal itu kepada orang lain. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, ya, di dalam Alkitab sendiri ada sebuah cerita loh, cerita tentang seseorang yang mengalami pembulian. Pembulian dari siapa? Dari orang-orang terdekatnya, dari orang-orang yang ada di rumahnya sendiri yang harusnya mengasihi dia. Nah, namanya siapa? Namanya Yusuf, ya, Yusuf. Nah, ini bacaannya dari Kejadian 37 ayat 3. Ya, jadi kalian kalau ada Alkitab bisa juga membuka Alkitab Kejadian 37 terus ditandai, nanti dibaca lagi di rumah, ya. Kisahnya tentang Yusuf, dia punya ayah namanya Yakub atau Israel. Jadi nama lainnya Bapak Yakub adalah Israel. Nah, Bapak Israel atau Bapak Yakub ini mengasihi Yusuf lebih daripada anak-anaknya yang lain. Jadi Yusuf ini anak kesayangan ya, anak favorit, ya. Karena apa? Karena Yusuf lahir pada waktu Bapak Yakub sudah tua, makanya dia sangat disayang. Nah, anak-anak, pada suatu hari, Bapak Yakub memberikan kepada Yusuf sebuah hadiah yang istimewa. Hadiah apakah itu? Sebuah jubah yang maha indah, ya, jubah warna-warni yang sangat indah. Wah, senang sekali dong kalau Yusuf menerima hadiah seperti itu, jubah warna-warni yang sangat indah. Nah, itu bukti sayangnya Pak Yakub kepada anaknya yang bernama Yusuf. Nah, anak-anak sekalian, tapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ternyata tidak semua anak Pak Yakub suka dengan hal itu. Ingat ya, Pak Yakub kan punya 12 anak. Nah, salah satunya bernama Yusuf, ya kan? Nah, anak-anak, kakak-kakaknya Yusuf tidak suka melihat ayah mereka pilih kasih, ya. Mereka tidak suka melihat ayahnya pilih kasih. Wah, siapa yang senang ya kalau melihat orang tuanya pilih kasih? Nah, karena itu anak-anak lihat tuh, kakak-kakaknya memandang dengan pandangan yang tidak suka, ya. Mereka melihat dengan pandangan yang tidak suka, ya.
Dan dikatakan oleh Alkitab berkali-kali dikatakan mereka membenci Yusuf. Mereka benci, ya. Dan ini dia, mereka tidak dapat bersikap ramah terhadap Yusuf. Jadi anak-anakku sekalian, kakak-kakaknya Yusuf, tanpa mereka sadari, mereka melakukan pembulian. Pembulian dengan cara apa? Menunjukkan sikap-sikap yang tidak ramah. Mereka tidak bisa bersikap ramah kepada Yusuf, padahal kan mereka ketemu setiap hari. Nah, kalau mereka lakukan itu berkali-kali, setiap hari tidak dapat bersikap ramah, itu berarti mereka sedang membuli adik mereka. Membuli adik mereka yang lebih lemah dari mereka. Nah, ini juga namanya pembulian ya, lewat pandangan mata, lewat cibiran mulut, ya. Nanti kita akan lihat deh, banyak sekali bentuk-bentuk pembulian. Coba kalian pikir-pikir, kalian mengalami yang mana? Atau kalian sedang melakukan yang mana terhadap teman kalian? Coba kalian pikir-pikir, semua refleksi, semua merenungkan ya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Kejadian 37 ayat 5. Yusuf dengan polosnya menceritakan kepada kakak-kakaknya. Lihat nih, dengan polosnya dia menceritakan kepada kakak-kakaknya sebuah mimpi. Dia bercerita kepada kakak-kakaknya bahwa dia bermimpi ada berkas-berkas gandum ya, ini berkas-berkas gandum kakaknya sujud menyembah berkas gandum yang ada dimiliki oleh Yusuf ya. Jadi dia menyatakan dan menceritakan mimpi-mimpinya kepada kakak-kakaknya. Kak, aku melihat berkas-berkas gandum kalian sujud menyembah berkas gandumku. Waduh, anak-anak lihat nih, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya semakin benci, kebencian mereka semakin mendalam kepada Yusuf ya. Pandangan matanya semakin tidak mengenakan. Mereka semakin tidak suka kepada Yusuf karena Yusuf menceritakan mimpinya. Nah, dan coba kita lihat, kebencian mereka semakin membara. Ketika mereka mendengar Yusuf menceritakan mimpinya, mereka berkomentar, ya. Apa kau maksudkah? Ya, maksudmu engkau ingin menjadi raja atas kami? Ya, lalu mereka mengejek. Saudara-saudaranya ini mengejek dan dikatakan mereka makin membenci Yusuf karena mimpinya dan karena apa yang dikatakannya. Lihat nih, pandangan matanya begitu menyeramkan, begitu penuh dengan kebencian kepada Yusuf adiknya. Padahal adiknya lebih lemah dari mereka dan mereka jumlahnya lebih banyak. Nah, ini namanya mereka tanpa sadar sudah membuli sebetulnya. Ya, tapi mungkin waktu itu istilahnya belum ada istilah membuli ya. Nah, tapi ini adalah sebuah tindakan pembulian, memperlakukan orang lain, menyakiti orang lain lewat pandangan mata, lewat perilaku mereka. Ayat 9. Kemudian Yusuf bermimpi lagi dan mimpinya itu diceritakannya juga kepada saudara-saudaranya, kepada kakak-kakaknya. Lihat nih, dia bercerita kepada kakak-kakaknya, kakak-kakak dengarkan mimpiku baru-baru ini, katanya. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud di hadapanku. Ya, matahari, bulan, dan bintang sujud di hadapanku. Ada 11 bintang katanya. 11 bintang itu artinya kakak-kakaknya Yusuf, ya, menggambarkan kakak-kakaknya Yusuf sujud di hadapanku. Waduh, anak-anakku sekalian, mendengar mimpinya Yusuf makin jengkellah mereka. Memang sih, di dalam pemeliharaan Tuhan, suatu hari nanti, kelak, memang pada akhirnya Yusuf ini akan menjadi raja. Dan kakak-kakaknya, ayahnya, semua akan sujud, ya, berlutut di hadapan Yusuf. Tetapi pada waktu itu kan dia masih tinggal di rumah bersama kakak-kakaknya. Ya, dan kakak-kakaknya sangat jengkel sekali ketika Yusuf menceritakan mimpi-mimpi itu. Kejadian 37 ayat 11. Coba lihat Alkitab mencatat ini ya. Saudara-saudaranya merasa dengki, merasa iri terhadap Yusuf. Tapi ayahnya, Bapak Yakub, sering merenung dan bertanya-tanya, apa ya arti dari semua mimpi yang dikatakan oleh Yusuf. Tetapi kakak-kakaknya tidak mau merenung, mereka merasa dengki, mereka merasa benci. Ya, nah, anak-anakku sekalian, apa yang terjadi kemudian? Kalau kita baca Kejadian 37 ayat 18-19. Suatu hari, ya, kakak-kakaknya Yusuf mengembalakan domba di tempat yang jauh, begitu ya. Nah, kemudian Bapak Yakub meminta Yusuf untuk datang menengok kakak-kakaknya, ya. Dan ketika kakak-kakaknya Yusuf melihat Yusuf datang di kejauhan dan mereka mengenali, wah, itu Yusuf, begitu ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkata satu sama lain, mengejek, lihat tukang mimpi datang. Si tukang mimpi datang, lihat tuh, si tukang mimpi datang. Ya, dengan pandangan yang sinis, pandangan yang penuh ketidaksukaan, penuh kebencian. Mereka ternyata merencanakan sebuah rencana jahat untuk menyingkirkan Yusuf. Kira-kira apa rencananya? Nah, anak-anakku sekalian, betul saja.
Ketika Yusuf tiba mendekati kakak-kakaknya, ingin menanyakan kabar kakak-kakaknya, langsunglah kakak-kakaknya itu melakukan tindakan ini. Apa tindakannya? Ya, lihat tuh. Yusuf tiba di situ dan mereka melucuti jubahnya yang warna-warni itu. Tentu dengan kasar ya. Namanya melucuti kan berarti kasar. Wah, dilucuti, dilepaskan jubahnya, dicopot dari bajunya, disuruh buka jubahmu. Ya. Lalu Yusuf dilemparkan ke dalam sumur yang kering. Anak-anak sekalian, sekarang bulinya bukan lagi hanya lewat kata-kata, bukan hanya lagi lewat satu sama lain saling menggosip atau saling menyingkirkan Yusuf, bukan lagi sekedar pandangan mata, bukan sekedar lagi dengan mulut, tetapi sekarang bulinya dalam bentuk tindakan, dalam bentuk perbuatan menyakiti, yaitu Yusuf dilucuti dan dilempar ke dalam sumur yang kering. Berarti sudah mulai tindakan fisik nih, sudah main-main fisik nih, ya. Nah, anak-anakku sekalian, dan apa yang terjadi? Wah, mereka melihat dari kejauhan ada tuh pedagang-pedagang, ya, pedagang-pedagang Midian dan pedagang-pedagang Ismail. Mereka melihat nih, wah ini ada pedagang-pedagang nih. Mereka mulai berpikir kita bisa dapat untung daripada adik kita singkirkan, lebih baik kita jual saja, ya. Lalu akhirnya mereka mendekati para pedagang Midian dari suku Ismail itu, dan saudara-saudara Yusuf, kakak-kakak Yusuf mengeluarkan dia dari sumur dan menjual Yusuf kepada mereka. Dijual. Lalu akhirnya Yusuf dibawa pergi ke Mesir. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak pasti sudah tahu kisah ini kan? Ya, bersyukur karena Tuhan memelihara Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan memelihara Yusuf, sehingga Yusuf disertai Tuhan dan akhirnya Yusuf menjadi raja di Mesir. Ya, dan ketika Yusuf menjadi raja di Mesir, dia memelihara hidup kakak-kakaknya. Yusuf tidak membalas dendam. Yusuf tidak membalas kakak-kakaknya. Yusuf justru berbuat baik kepada keluarganya. Tuhan pakai Yusuf dan semua penderitaannya untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, itu nanti di kemudian hari. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya Yusuf ini termasuk bentuk bullying. Karena apa? Karena mereka menyakiti, ya. Mereka menyakiti. Dan yang kedua, mereka melakukannya dengan sengaja. Dan yang ketiga, mereka melakukannya berulang-ulang. Berulang-ulang. Nah, ingat ya, ini ciri-ciri bully. Ya. Jadi, anak-anakku sekalian, kalau kamu melihat ada hal itu, maka kalian harus mulai memperhatikan, wah ini bully nih. Ya. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, anak-anak, di Kejadian 31 sampai 32, mereka juga mulai menyebarkan kabar-kabar hoax, ya. Mulai mereka itu membuat semacam strategi untuk bapaknya itu akhirnya berpikir dengan keliru. Karena apa? Karena mereka akhirnya membunuh seekor kambing, lalu kambing itu darahnya dilumuri ke jubahnya Yusuf, ya, dilumuri ke jubahnya Yusuf. Dan bapaknya ketika melihat jubah anaknya, wah dia nangis, aduh anakku, ya. Mereka suruh orang, coba nih, bawa jubah ini kepada ayah. Ya, tanya, kami menemukan jubah ini di padang gurun. Coba periksa apakah ini punyanya Yusuf, punyanya anak bapak. Ya jelas Yakub sangat mengenali, itu jubah yang saya kasih. Saya kasih Yusuf jubah itu jubah yang maha indah yang saya kasih ke anak saya. Dan dia sedih sekali, dia menangis, dia berduka. Dia pikir Yusuf mati diterkam binatang buas. Jadi kakak-kakaknya Yusuf ini sengaja membuat semacam berita bohong, ya, membuat ayahnya tuh akhirnya terkecoh, terdustai, ya, ayahnya tuh akhirnya dibohongi begitu, ya. Padahal Yusuf kan ada di Mesir, dia tidak mati, tetapi Yakub mengira anakku mati. Nah, ini juga termasuk perilaku bullying, ya. Perilaku bullying itu memfitnah, menggosip, menceritakan hal-hal yang tidak betul tentang orang lain. Nah, ini termasuk yang dialami oleh Yusuf. Nah, anak-anak sekalian, jadi kita lihat, inilah bullying, ya. Bullying atau perundungan atau risak. Ya, Pak Cahyo singkat dengan akronim mendidih. Yang pertama, menyakiti orang lain. Yang kedua, disengaja. Dan yang ketiga, diulang-ulang dari hari ke hari kepada orang lain yang lebih lemah. Nah, jadi anak-anakku, kalau ada teman kalian menyakiti kalian, tetapi dia tidak sengaja melakukannya,
dan melakukannya itu sekali saja, begitu ya. Mungkin itu dia lakukan itu karena tidak sengaja, atau kedua, kalaupun dia sengaja, mungkin dalam pengertian dia tuh mungkin lagi ada masalah di rumah, ya. Dia karena lagi ada masalah di rumah, terus kamu mungkin mengganggu dia, dan kemudian dia merasa emosi, kemudian dia mungkin kelepasan emosi, dia ngomong kasar. Nah, kalau itu dilakukan sekali, begitu ya, jangan kemudian kalian mengatakan, "Mama, Papa, aku dibully, aku dibully." Padahal teman kamu tuh melakukan sekali itu, dan itu pun karena dia emosi. Mungkin di rumah dia lagi punya masalah, mungkin dia lagi sakit, mungkin dia lagi tidak enak badan, ya. Jadi kalau itu sekali dilakukan, dan mungkin temanmu juga tidak sengaja, ataupun kalaupun sengaja, mungkin dia lagi emosi, dia lagi punya masalah di rumah, papa mamanya lagi bertengkar, jangan kemudian kamu mengadu-mengadu mengatakan, aku dibully, ya. Kamu dibully itu kalau kamu disakiti, kemudian yang menyakiti itu melakukannya dengan sengaja dan berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Sengaja berulang-ulang, memang dia ingin menyakiti kamu, memang dia tidak suka sama kamu, memang dia dengan berulang-ulang sengaja ingin membuat kamu tuh tidak nyaman. Nah, itu baru namanya bullying, ya. Tapi kalau sekali dan itu juga mungkin tidak disengaja, ya jangan kamu cerita-cerita yang tidak benar pada orang lain. Kasihan juga teman kamu. Mungkin di rumah papa mamanya sedang bertengkar, mungkin dia juga sedang sakit, makanya dia emosi. Nah, jadi anak-anak hati-hati ya dengan mulut kalian. Hati-hati agar kalian mengerti apa artinya bullying. Kalau sampai perbuatan kamu disakiti dan disengaja dan diulang-ulang, nah itulah baru namanya bullying, ya. Nah, anak-anak sekalian, kita juga kadang-kadang pernah kan emosi sesaat. Kita kan juga kadang-kadang pernah ya marah sesaat, tapi setelah itu ya sudah, tidak marah lagi, tidak benci lagi. Nah, beda dengan bullying. Kalau bullying itu diulang-ulang, sengaja untuk menyakiti. Nah, anak-anakku sekalian, apa sih ciri-ciri anak-anak yang rentan untuk dibully? Nah, lihat nih, anak-anak yang rentan dibully itu ya punya keunikan-keunikan mungkin ya. Mereka punya keunikan-keunikan. Misalnya, ada anak-anak tertentu itu yang mungkin penampilannya itu pemalu, atau penakut, atau kelihatan lemah secara fisik. Nah, anak-anak yang seperti ini, ya kadang-kadang ada teman-teman yang jahat yang kemudian membuli, ya. Karena apa? Karena wah dia anaknya culun ya, pemalu, penakut, yuk kita bully yuk, begitu ya. Nah, kadang-kadang ada anak-anak yang memang tampilannya itu pemalu, penakut, lemah, sehingga akhirnya dibully. Nah, itu bisa terjadi, tapi bisa juga ada sebab lain kenapa anak-anak itu dibully. Misalnya nih ya, karena fisiknya, ya. Seperti Pak Pendeta Cahyo, waktu SMP, waktu Pak Cahyo SMA, Pak Cahyo juga dibully sama teman-teman Pak Cahyo. Karena teman-temannya Pak Cahyo membuli Pak Cahyo karena fisiknya Pak Cahyo. Mereka menganggap fisiknya Pak Cahyo jelek, begitu ya. Makanya mereka bully Pak Cahyo. Nah, jadi Pak Cahyo ini juga dulu korban bully, dan itu berkali-kali dilakukan oleh teman-temannya Pak Cahyo. Ya. Nah, anak-anak sekalian, jadi ada anak-anak yang dibully mungkin karena fisiknya berbeda. Misalnya, karena dia mungkin badannya gemuk misalnya, ya, atau mungkin ada juga yang tinggi, atau ada mungkin yang badannya karena kecil akhirnya dibully, atau karena mungkin bibirnya tebal, atau karena mungkin kulitnya gelap, atau mungkin karena giginya tidak rapi, atau mungkin karena sukunya. Nah, anak-anakku ini biasanya jadi sasaran bully juga. Ada orang-orang yang membuli karena biasanya mengatai temennya, kamu gendut, kamu pendek, kamu jelek, kamu Jawa, kamu Papua, kamu Toraja. Nah, biasa ada anak-anak yang dibully karena sukunya. Nah, anak-anak ingat ya, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Kita dilahirkan sebagai orang Jawa, sebagai orang Sunda, sebagai orang Tionghoa, sebagai orang Papua. Kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Karena itu, temanmu juga tidak memilih untuk dilahirkan di keluarga Jawa. Temanmu juga tidak bisa memilih untuk dilahirkan dari orang tua yang mungkin badannya pendek. Temanmu juga tidak bisa memilih untuk dilahirkan dari keluarga yang kulitnya gelap atau kulitnya putih. Karena itu kalian jangan suka membuli teman. Jangan suka menghina orang. Karena Tuhan yang menciptakan semua manusia di bumi ini dengan berbagai keunikannya. Jadi jangan suka menghina, karena kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Ya,
Jangan suka menghina suku tertentu, jangan suka menghina badan orang, jangan suka menghina fisik orang, ya. Tidak boleh, itu dosa, ya. Juga mungkin ada anak-anak yang punya kecenderungan atau dilahirkan dari keluarga yang kaya misalnya. Nah, ada anak-anak yang dilahirkan dari keluarga kaya dan kemudian ada teman-teman kamu yang iri. Ya, karena iri akhirnya kamu dibully. Jadi ada orang yang iri melihat kamu lahir di keluarga kaya. Pulang pergi ke sekolah diantar pakai mobil mewah. Mungkin kamu rumahnya besar, mungkin kamu pakaiannya selalu bagus, dan mungkin ada teman-teman kamu yang iri. Nah, karena mereka iri, akhirnya mereka membuli kamu. Nah, karena itu anak-anak, ada juga yang mereka membuli karena apa? Karena mau cari keuntungan, kamu dimintain uang, ya. Kamu dimintain uang. Sini, aku minta uangmu, gitu kan? Kamu dibully, ya, karena kamu kaya. Nah, karena itu anak-anak, kita ingat ya, teman-teman kita lahir di keluarga-keluarga yang juga mereka tidak bisa memilih untuk lahir di keluarga mana. Ya, jadi jangan suka bully orang. Ya, kalau ada teman kita yang kaya, yang diberkati Tuhan dengan kelimpahan uang, jangan kemudian kita membuli, ya. Jangan kita kemudian memanfaatkan, meminta uangnya, merampas uangnya. Tetapi anak-anakku yang lahir dari keluarga yang mungkin berada, yang kaya, cobalah kalian tuh belajar hidup sederhana. Ingat ya, sederhana. Ya, jangan sombong, jangan suka pamer sepatu baru, pamer baju baru, pamer celana baru, ya. Jangan suka pamer. Ya, nanti teman kamu tambah iri, teman kamu tambah tidak suka. Jadi belajarlah hidup sederhana. Ya, kalau kamu lahir di keluarga yang diberkati dengan kekayaan lebih. Jadi orang yang suka membantu, suka menolong. Nah, anak-anakku sekalian, jadi kalian mengerti ya. Jadi anak-anak stop untuk bullying. Tidak boleh itu yang namanya membuli, tidak boleh itu yang namanya kalian itu melakukan tindakan perundungan. Ya, tidak boleh ya, sebuah tindakan menyakiti orang lain yang disengaja dan dilakukan berulang-ulang. Stop, tidak boleh lakukan ya yang namanya bullying. Ya, kalian harus stop untuk melakukan yang namanya bullying. Ya, jadi kalian kalau tidak mau diperlakukan seperti itu, jangan juga perlakukan orang lain seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita coba lihat lagi ya. Ya, kita coba lihat lagi. Nah, apalagi sih bentuk-bentuk bullying? Apa saja sih bentuk-bentuk bullying? Ya, apa saja nih bentuk-bentuk bullying? Bullying ternyata macam-macam bentuknya ya. Ya, ada bullying yang dalam bentuk verbal. Nih, coba Pak Cahyo besarkan gambarnya ya. Dalam bentuk verbal itu maksudnya dalam bentuk kata-kata. Ada dalam bentuk verbal, dalam bentuk kata-kata. Parah itu bully saya. Ya. Nah, anak-anak sekalian, misalnya ada yang mengatai temannya, "Ih, kamu aneh." Ya, ada yang mengatai, "Ih, kamu bodoh. Ih, kamu pecundang, loser. Ih, kamu gendut." Ini tidak boleh anak-anak. Lihat temanmu kasihan. Ya. Dihina-hina seperti itu siapa sih yang mau? Ya, kamu juga tidak mau dihina orang kan? Jadi, pergunakan mulutmu, pergunakan kata-katamu untuk hal-hal yang baik, yang membangun orang lain, ya. Nah, kemudian juga mungkin ada teman-temanmu yang melakukan bully secara fisik. Lihat nih, secara fisik. Wah, ada anak-anak yang kelihatan lebih lemah, ditendang, ya kan? Dicubit, dipukul, disengkat kakinya biar jatuh. Ada juga mungkin yang diambil barangnya, dipatahkan pensilnya, disembunyikan sepatunya. Nah, itu namanya pembulian atau perundungan secara fisik. Ya, ini juga nggak boleh. Ini bahkan bisa menimbulkan cacat, bisa menimbulkan kematian. Hati-hati ya. Ini kalian tidak boleh melakukan ini. Ya. Berikutnya ada juga pembulian secara sosial. Ya, pembulian secara sosial seperti apa? Lihat nih. Ya, kadang-kadang yang perempuan-perempuan atau yang laki-laki ada juga ya sering bilang begini. Lihat tuh, ih, ada anak culun, jangan temani dia yuk, gitu ya. Jadi kalian bisik, ya, ajak teman untuk tidak menemani teman kamu yang lain. Itu juga tidak boleh. Itu namanya bullying, ya. Nanti ketika teman-teman kamu ini lewat, gitu ya, lewat di depan mereka, terus mereka, lihat tuh, jangan temani dia. Nah, itu namanya bullying secara sosial. Ini juga nggak boleh ya. Kasih mata jahat, kasih jari-jari yang jahat. Kalian tahu kan? Kadang-kadang karena terpengaruh nonton TV, main game, kalian sering pasang-pasang jari yang jahat tuh nggak boleh.
ya, jari tengah lah, jari jempol ke bawah lah, kayak begini nih, lihat tuh, jari jempol ke bawah, itu nggak boleh anak-anak, itu merendahkan orang namanya, ya. Lihat, ini namanya bully secara sosial. Kalian mempermalukan teman kalian di depan umum, dipermalukan, ya, di depan umum. Lihat tuh si ini nilai matematikanya 4. Teman-teman, guys, tahu nggak? Si ini nilainya 3 loh. Kasihan teman kamu malu di depan orang-orang dipermalukan kayak begitu. Kamu sendiri kan tidak mau dibegitukan. Jadi jangan begitukan orang lain. Nah, ada juga yang mengancam. Adik kelas, sini minta duitnya. Dan yang lain mentertawakan. Oh, kasihan dia dimintain duitnya. Nah, mentertawakan orang karena kesialan orang itu juga tidak baik anak-anak. Ya, jadi lihat tuh, dimintain duitnya, dirampas makanannya, diambil jajannya, diambil bekalnya. Itu dipaksa gitu ya, itu juga tidak boleh ya. Nah, anak-anak sekalian, ada juga bully dalam bentuk lain, apalagi bully dalam bentuk lain. Nah, ini dia nih. Ini Pak Cahyo heran nih. Kalian masih SD kan harusnya belum boleh punya akun medsos ya. Tapi banyak anak-anak SD yang sudah punya akun medsos ya, Instagram lah, Facebook lah. Nah, anak-anak, kalau kalian pengen punya akun medsos, itu harus orang tua yang menjalankan atau mengelola akun kalian ya. Jadi kalian sendiri tidak boleh karena kalian belum cukup umur. Kan biasanya kalau mau bikin medsos begitu, mau bikin akun Facebook, akun Instagram, biasanya ada aturan usianya ya. Kalau usia 17 tahun ke bawah misalnya tidak boleh ya. Jadi kalian harusnya belum boleh tuh main-main Facebook, Instagram apa begitu. Kalau mau pasang foto di situ harusnya pakai akun orang tua yang menjalankan atau orang tua yang mengelola, misalnya untuk kepentingan bisnis ya, misalnya untuk kepentingan jualan pakaian dan sebagainya, kamu jadi modelnya ya. Tapi kalau kalian sendiri masih kecil harusnya belum boleh ya. Nah, perhatikan, kadang-kadang terjadi yang namanya cyberbullying, bullying atau perundungan lewat media sosial. Wah, kamu diomongin di medsos ya, di status teman, di status WA, di story lah, apalah, kamu dikata-katain ya kan, kamu disindir-sindir, kemudian kamu dijelek-jelekin, kamu difitnah, diomongin, digosipin, ya kan? Pakai jari-jari yang tidak baik seperti tadi. Nah, demikian juga ketika kamu main game online. Nah, siapa di sini yang sering main game online? Banyak kan ya? Kalian main PUBG, ya kan? Terus kalian ngobrol, chat di game online, pakai audio, ngobrol sama teman. Dan kadang-kadang ngobrolan itu kasar sekali, ya. Ngata-ngatain temannya tuh di game online. Akhirnya dia berantem lagi, ribut lagi. Nah, anak-anakku tidak boleh seperti itu. Kalau mau main game, ya main game saja. Tapi tidak usah hina-hina orang, tidak usah kata-katai orang. Kalau temanmu kalah, ya sudah kalah. Biarkan namanya saja mungkin dia belum terampil main game itu. Ya udah, tidak usah dihina-hina. Ya. Nah, jadi hati-hati cyberbullying. Nah, hati-hati juga ada yang namanya pembulian secara seksual. Ya. Jadi mungkin ada orang-orang, entah laki-laki, entah perempuan, ya kamu, mungkin ada orang-orang yang lebih dewasa yang menyentuh bagian-bagian badan kamu yang hanya boleh kamu sendiri yang sentuh. Nah, kalau ada yang seperti itu namanya bullying secara seksual. Jadi ada bagian-bagian tubuh tertentu dari tubuh kamu hanya kamu yang boleh sentuh, orang lain tidak boleh sentuh, ya. Nah, jadi kamu harus memperhatikan. Ini bisa terjadi pada laki-laki, bisa juga terjadi pada perempuan. Ya, nah anak-anakku sekalian, ini contoh-contoh pembulian, ya, contoh-contoh bullying yang bisa terjadi. Akibatnya apa sih? Aduh, akibatnya kasihan sekali loh, ya. Banyak anak-anak yang akhirnya apa? Kurang percaya diri. Lihat nih ya, akhirnya kurang percaya diri, akhirnya menjadi tertutup, ya. Gara-gara kalian bully teman kalian, dia akhirnya menjadi orang yang makin tertutup, makin tidak pede, kasihan sekali, ya. Menjalani hidup tuh susah sekali karena kalian sering bully dia, sering hina-hina dia. Dia hanya merasa dirinya tuh jelek. Aku dikatai temanku bodoh, aku memang bodoh, aku memang bodoh, aku memang jelek. Tidak ada lagi yang sayang sama aku. Kasihan kan? Padahal mungkin banyak orang yang menyayangi dia. Cuma karena kalian sering bully-bully dia, akhirnya dia tidak percaya diri. Ya, keinginan belajarnya berkurang. Dia jadi malas belajar. Sudah malas belajar karena yang dia ingat kata-kata hinaan, terus kata-kata hinaan, terus dia jadi malas belajar. Sudahlah, aku memang bodoh katanya, ya. Bahkan ada juga yang kasihan loh sampai akhirnya ingin pindah sekolah. Aku mau pindah sekolah, Bapak, Mama, aku mau pindah sekolah. Kenapa, Nak? Aku di sekolah dibully. Berkali-kali mereka sakiti saya, berkali-kali dengan sengaja lagi, ya. Nah,
Akhirnya apa? Banyak yang depresi. Kasihan, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, badannya makin kurus, akhirnya sakit, masuk rumah sakit. Nah, siapa yang salah? Ya kan? Bahkan ada juga yang akhirnya ingin menyakiti diri sendiri, ya, dan ingin bunuh diri loh, karena kalian hina-hina terus. Nilai pelajarannya juga makin buruk, karena dia tidak bisa konsentrasi, dia bad mood terus, suasana hatinya tuh kacau, berubah-berubah, kadang-kadang bisa ketawa sendiri, nanti kadang-kadang marah, kadang-kadang banting-banting barang, kadang-kadang dia nangis-nangis terus berhari-hari. Karena apa? Karena ada temannya yang membuli. Kan kasihan. Bahkan besarnya, ketika dia sudah jadi besar, udah jadi kakak SMP, kakak SMA, akhirnya karena dia dulu dibully, akhirnya sekarang gantian dia membuli orang lain. Nah, jadi adik-adik, anak-anak, perhatikan ya. Kalau ada teman kalian yang suka membuli kalian, jangan-jangan dulu dia juga suka dibully sama temannya. Atau dibully sama omnya. Atau jangan-jangan dia dulu juga suka dibully sama tetangganya. Makanya dia sekarang membuli kamu. Ya. Nah, jadi dia tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan, menyalurkan emosi kemarahannya. Dia merasa sudah diperlakukan tidak adil. Dan dia tidak berani membalas kepada orang yang membuli dia, akhirnya dia balasnya ke kamu yang lebih lemah. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, ada juga akhirnya orang berantem, berkelahi, pukul-pukulan, sampai luka-luka. Orang tua dipanggil ke sekolah, orang tua kemudian ditegur oleh pihak sekolah juga, dan akhirnya anak-anak tidak boleh di sekolah atau diskorsing misalnya. Nah, anak-anak sekalian, jadi banyak sekali kerugian kalau kita membuli dan dibully oleh orang. Lihat nih dampak bullying. Kamu ketika membuli orang, ini dampaknya. Kasihan sekali temanmu yang kamu bully, karena itu stop ya. Jangan lagi membuli teman, jangan merudung teman kamu. Ya. Kemudian yang berikutnya anak-anak sekalian, kita mau melihat sebuah video. Nah, tadi Pak Cahyo cerita tentang Yusuf. Nah, sekarang Pak Cahyo mau setelkan video tentang Bobon. Ya, bagaimana sih pengalaman Bobon ketika dibully dan bagaimana dia menghadapinya. Nah, kita coba ya dengarkan, saksikan kisahnya Bobon. Paus, woi, ada anak paus lewat. Paus, Dek. Serahkan uangmu. Jangan, Kak. Ayo cepat berikan. Aduh, sakit. Cepat berikan. Uang jajanmu masih sisa banyak kan? Hah? Aduh, kenapa sih, Mi? Apa yang mereka berbuat? Entahlah. Sepertinya mereka mengancam Kak Bobon. Aduh, bagaimana ini? Kita pulang lewat jalan lain yuk. Aku takut. Aduh, besok masih sekolah lagi. Aku berhenti sekolah saja. Atau ku lari ke hutan dan bersembunyi di sana. Di kepalaku saja mereka tetap membuatku takut. Kira-kira kamu bisa bantuin aku nggak sih? Jangan diam aja. Belum tidur, Bon? Iya Bu, ini Bobon mau tidur. Aduh, baru kali ini aku lihat ada paus bisa nyungsep. Hei Kak Dargo, stop merundung Kak Bobon. Tahu tidak, tindakan kakak itu tidak terpuji. Dia sungguh menyeramkan, seperti monster. Bibi, dia kesini, Di. Wah, lari. Waduh, sepertinya dia terluka cukup parah. Hah? Sampai gepeng, Bi. Ada apa ini? Bu Guru, Kak Dargo merundung Kak Bobon lagi. Dargo,
Kau ikut ibu menghadap guru BP sekarang. Hai Bon, bagaimana kabarmu? Kak Dargo, aku baik-baik saja kok. Syukurlah, aku minta maaf ya Bon, kalau selama ini sering mengganggumu. Tidak apa-apa Kak, Bobon malah belajar berani. Oh iya, kalau ada yang berani mengganggumu, jangan segan bilang ke aku ya. Sepertinya Kak Dargo sudah kapok. Habis diingatkan guru BP. Kalau dia tidak kapok, kita kempesin. Kayak ban saja sih bisa dikempesin. Lupakan, pulang yuk. Ayo, aku sudah lapar. Sama, aku juga lapar. Wah, anak-anak, luar biasa ya. Kita tadi mengenal ada tokoh Biani. Wah, Biani ini luar biasa sekali. Apa yang dilakukan itu sangat penting ya, anak-anak. Nah, sehingga akhirnya Bobon bisa mendapatkan pertolongan. Nah, tadi jadi apa sih yang kalian bisa pelajari dari kisah tadi? Nah, siapa di sini yang sering juga mengatai temannya dengan kebun binatang, mengatai temannya dengan hewan-hewan, sebutan julukan-julukan, ya. Dia tinggi kayak jerapah. Nah, itu tidak boleh anak-anak ya. Itu namanya pembulian atau perundungan, bullying, ya. Tidak boleh mengatai temanmu jerapah lah, kudanil lah, tidak boleh, ya. Nah, kadang-kadang kalian juga melakukan itu pada guru kan? Ada guru-guru tertentu yang mungkin secara fisik lucu, ada badut, ada Pak Badut. Nah, itu tidak boleh ya. Itu namanya bullying atau namanya perundungan. Nah, kasihan Bobon tuh, dia nggak bisa tidur dia, ya. Sampai mamahnya bingung, tanya ke anaknya, yuk makan yuk, kenapa sih kamu? Wah, anaknya si Bobon ini benar-benar nggak nafsu makan, lihat tuh makanannya ditinggal. Sampai mamahnya tanya ke bapaknya, Bapak, anak kita kenapa sih? Ya, kenapa si Bobon tuh? Ya, bapaknya juga bingung. Orang tuanya tidak tahu karena ternyata Bobon di sekolah dibully, dirundung, dikata-katain ikan paus lah, apalah, ya kan? Sedih sekali. Nah, tidak berhenti sampai di situ loh, anak-anak. Tadi di film tidak diceritakan ya, ternyata Bobon juga dibully di internet, melalui cyberbullying, lewat media sosial. Dikatakan, paus, mending kamu ke laut aja, teman-temanmu kan ada di sana. Jadi mereka ngobrol di grup tuh, ya. Mereka bikin grup WA, terus saling ngata-ngatain, ya. Dikatain lagi, dibalas lagi sama temannya, iya, ngapain juga kamu sekolah? Ada lagi yang mengatakan, lu bau asin ya. Ada yang mengatakan lagi, terasi kali, ya. Jadi anak-anakku sekalian, kadang-kadang anak-anak nih, perhatikan anak-anak kelas 4, kelas 5 nih, ya. Jangan bikin-bikin grup WA tanpa ada guru di situ. Ya, perhatikan ya. Siapa yang di sini suka bikin grup WA, ya, bikin grup-grup WA tanpa ada guru di situ. Kalian bicara yang tidak betul, bicara yang kotor-kotor, kalian share-share gambar, share-share video, share-share link yang tidak baik, dan teman-temanmu menonton lagi. Nah, ini tidak boleh ya anak-anak ya. Kalau mau bikin grup WA, harus ada bapak guru atau ibu guru di grup itu. Ya. Jadi bilang, Miss, kami mau bikin grup WA. Untuk apa? Untuk belajar kelompok, untuk kerja kelompok. Kasih taruh bu guru di situ, ya. Jadi anggota di grup itu, biar bu guru bisa mengawasi kalian juga, menolong kalian juga. Kalau ada teman-teman yang nakal dan posting hal-hal yang tidak betul, nanti bu guru yang akan melindungi kalian, pak guru yang akan melindungi kalian. Jadi jangan suka bikin grup-grup WA sendiri ya, anak-anak kelas 4, kelas 5, perhatikan nih. Kalau mau bikin grup WA sendiri, ya harus ada bu guru atau pak guru di situ untuk melindungi kalian dari teman-teman yang nakal. Ya, ingat ya. Nah, anak-anak sekalian, kemudian apalagi ya, Bobon ngalamin apalagi? Lihat nih, ya, Bobon diejek di Instagram. Ada gambar paus disandingkan, dijejer sama fotonya dia. Wah, pokoknya dia tuh benar-benar dibully, kasihan sekali. Nah, anak-anakku sekalian, Bobon marah nggak? Marah, dia kecewa, lihat nih, dia sebetulnya dia ingin balas dendam ya. Dia sudah gambar-gambar nih, dia sudah bikin-bikin gambar nih, dia pengen balas dendam, dia ingin sekali balas. Lalu posting gambarnya di media sosial. Tapi dia ingat ya,
Anak yang baik tidak membalas dendam. Orang yang baik tidak balas dendam. Jadi stop ya, stop balas-membalas, stop bullying, ya, stop untuk merundung teman. Nah, anak-anak sekalian, tidak hanya itu, Bobon juga mengalami bullying secara sosial, ya. Secara sosial dia dikucilkan. Lihat tuh teman-temannya bisik-bisik ya. Itu kan anak yang ada di medsos kan, yang fotonya dijejer sama ikan paus kan. Iya ya, wah gembrot itu ya, benar-benar mirip ikan paus. Oh jadi itu ya anaknya ya. Katanya dia suka mencuri loh, dia suka ngambil barang orang loh. Jangan temani dia, jangan temani dia. Nah anak-anak ini sikap yang tidak baik. Ya, kalau ada temanmu punya kekurangan, ada temanmu punya kesalahan, kamu harus bicara baik-baik. Kamu harus tegur baik-baik. Kamu harus ingatkan baik-baik. Jangan bicara-bicara bikin grup-grup yang kemudian ngomongin orang, ya. Tidak boleh ya, tidak baik ya. Kalau kamu punya mamah-mamah juga suka bikin grup-grup begini, ngomongin orang, nah kamu juga mesti tegur mamah kamu. Ya, Pak Cahyo pernah punya cerita, ada satu anak SD yang menegur mamahnya, karena mamahnya ngomongin guru, menjelek-jelekan guru dengan mamah-mamah yang lain. Dan anak SD itu menegur mamahnya. Nah, Pak Cahyo pernah dengar cerita seperti itu, dan itu kisah nyata. Ya, nah jadi anak-anak kalian harus tiru contoh-contoh yang baik, jangan tiru contoh-contoh yang jelek. Ya, jadi kalian harus berteman dengan semua orang. Jangan suka menyingkirkan orang, jangan suka bikin geng-geng, kelompok-kelompok dan menyingkirkan orang lain. Tidak baik, ya. Nah, lihat, tidak hanya bullying secara sosial, ada juga bullying secara fisik. Dipukul, lihat tuh pipinya Bobon sampai merah. Dipukul sama Kak Dargo tadi, ya, dimintain duit. Dia bawa teman lagi, ya kan? Nah, anak-anakku kasihan sekali. Kenapa sih Kak Dargo bisa begitu ya? Kenapa Kak Dargo kok bisa membuli orang itu ya? Nah, anak-anakku sekalian, biasanya orang-orang yang suka membuli orang lain ya, biasanya ya ada juga yang karena beberapa sebab sih. Bisa juga karena dia iri ya. Dia orang yang iri. Dia cemburu ya. Ada teman-teman kalian yang mungkin suka membuli karena dia merasa nilainya jelek gitu. Nah, kalian harus bantu teman kalian yang nilainya jelek untuk apa? Belajar, ajar supaya jadi ajarkan pelajaran-pelajaran yang dia tidak mengerti. Jadi kalian ajarkan teman kalian, begitu ya. Jangan maunya nilainya baik sendiri. Kalian harus juga membantu teman kalian, membantu secara benar ya, bukan membantu saat ujian ya, bukan kerjasama saat ujian, bukan, tetapi membantu belajar bersama ya. Ada juga orang yang membuli karena apa? Karena mau cari perhatian. Dia kurang perhatian mungkin di rumah. Papa mamanya sibuk bekerja, bapak bekerja, mama bekerja, bapak pengusaha, mama dokter, wah sibuk semua. Nah, dia kurang perhatian, karena kurang perhatian, dia cari perhatian. Cari perhatiannya bagaimana? Dengan cara membuli orang lain, dengan cara sok jadi jagoan, dengan cara dia sok jadi pendekar, dia ganggu temannya. Untuk apa? Untuk cari perhatian. Karena apa? Karena dia di rumah mungkin dia kurang perhatian. Ya, anak-anakku sekalian, ada juga anak-anak yang sulit mengendalikan emosi. Ya, makanya dia membuli orang. Kenapa dia sulit mengendalikan emosi? Karena mungkin dia punya pengalaman-pengalaman yang sifatnya itu traumatis, atau pengalaman-pengalaman yang menakutkan, yang mengerikan, pengalaman jelek di masa lalu yang membuat dia tuh akhirnya selalu ingin marah. Tidak bisa mengendalikan emosi. Ya, karena dia mungkin punya pengalaman-pengalaman buruk ya dengan orang tuanya, mungkin dengan pencuri, perampok, atau pengalaman buruk lainnya, pernah mengalami kerusuhan dan sebagainya. Makanya dia sangat memendam kemarahan dan sulit mengendalikan emosinya ketika dia marah. Nah, akhirnya dia membuli orang lain. Nah, mungkin ada teman-teman yang kayak begitu juga, sehingga mereka membuli orang lain. Sehingga dia menjadi pribadi yang kurang berempati, kurang memahami orang lain, kurang mengerti orang lain. Nah, ada juga orang membuli karena apa? Karena dulunya pernah jadi korban bullying. Karena dulu saya dibully sama kakak kelas, maka saya sekarang membuli adik kelas. Jadi dia balas dendamnya ke adik kelas. Dia tidak berani balas ke kakak kelasnya, maka dia balas dendamnya ke adik kelasnya. Mungkin ada anak-anak teman kalian yang suka membuli kalian karena dia sendiri dulu pernah dibully. Oleh omnya, oleh keluarganya, oleh temannya, oleh kakak kelasnya, begitu ya. Ada juga orang-orang yang membuli karena berasal dari keluarga yang bermasalah, disfungsional. Bermasalah itu misalnya papa mamanya cerai, ya, atau karena papa mamanya suka bertengkar, ulang ribut, ulang bertengkar, papa mama berkelahi terus, papa mama lempar-lemparan barang, ya, pukul-pukulan. Nah, ada anak-anak yang mungkin di antara kalian yang papa mamanya tuh tidak rukun, papa mamanya tuh suka berkelahi, makanya kalian stres di rumah dan akhirnya kalian melampiaskan kekesalan kalian dengan membuli orang lain. Nah, anak-anak sekalian, ini biasanya orang menjadi pembuli itu karena itu bisa juga ya, atau ada juga
anak-anak yang membuli temannya karena kurang paham bahwa yang dilakukan itu bullying, ya. Mungkin ada teman-teman yang punya kebiasaan itu untuk mintain duit temannya. Dan dia tidak tahu bahwa itu tuh sebetulnya bullying, itu tidak baik, itu salah, ya. Jadi ada teman-teman, ada di antara kalian yang mungkin di keluarga itu tidak diajarkan apa yang betul, apa yang benar. Karena papa mama sibuk bekerja. Karena kalian tidak diperhatikan, makanya kalian tidak diajarkan ini betul, ini salah, ini betul. Kalian tidak tahu mana yang betul, mana yang salah, karena kurang diajar. Makanya kalian membuli orang lain. Nah, karena itu kalian mesti dengar-dengaran sama Bapak Ibu guru ya. Kalau Bapak Ibu guru mengatakan ini tidak boleh, ini betul, ini salah, kalian harus dengar-dengaran. Ya. Nah, ada juga yang terlalu dimanja. Nah, siapa di sini anak-anak yang terlalu dimanja? Atau ada anak-anak yang manjanya kebangetan? Ya, kalau tidak dikasih barang atau tidak dibelikan barang oleh papa mama, kalian merengek-rengek, guling-gulingan. Ya. Nah, anak-anak yang terlalu dimanja itu biasanya terbiasa untuk permintaannya selalu dituruti, dan akhirnya dia menjadi pembuli. Dia jadi suka membuli teman, karena kalau temannya tidak turuti keinginannya, dia marah, ya. Dia marah, dia kasar, dan itu diulang lagi. Karena apa? Terlalu dimanja, ya. Mungkin karena dia orang kaya, terlalu dimanja, apa-apa dituruti, ya. Tidak terbiasa hidup susah, makanya kalian menjadi orang yang suka menindas orang lain karena merasa hebat. Nah, siapa di sini yang suka merasa hebat? Ya, merasa karena saya anak orang kaya, karena ayah saya penjabat misalnya ya, karena ayah saya anggota DPR mungkin, atau ayah saya bupati mungkin, ya, atau mungkin ada yang merasa karena ayah saya itu polisi atau tentara, maka kalian membuli orang lain. Itu tidak baik ya anak-anak, itu salah, itu dosa. Tidak boleh seperti itu, ya. Nah, dan juga ada juga mungkin anak-anak yang suka membuli orang lain ya. Karena apa? Karena merasa kalau membuli itu menguntungkan. Wah, untung ya kita tindas adik kelas dapat uang jajan tiap hari, ya. Kita tindas adik kelas, maka kita dapat uang jajan tiap hari. Itu juga tidak boleh. Ini salah, ya. Ada juga anak-anak yang membuli orang lain karena apa? Anak-anakku karena sakit hati. Ya, iri, kalah bersaing ya dengan anak yang dibulinya, ya. Dia membuli seorang teman karena dia merasa iri. Ada juga orang yang membuli itu karena apa? Merasa tidak aman. Merasa tidak aman di dunia ini, dan dia merasa semua orang jahat, semua orang jelek, ya, semua orang tidak ada yang baik. Karena itu saya harus lebih dulu menyakiti orang lain daripada saya disakiti. Nah, ada anak-anak yang mungkin merasa tidak aman dalam hidupnya. Mungkin karena ketika masa kecil papa mamanya tuh kasar sama dia, ya. Papa mamanya ketika ngasih makan mungkin kasar begitu ya. Makanya dia bertumbuh jadi anak yang merasa tidak aman. Dunia ini tidak aman buat dia, ya. Semua dianggap musuh. Semua dianggap ingin menyakiti diri saya. Makanya kemudian dia akhirnya memilih untuk lebih dulu menyakiti orang lain daripada saya disakiti. Dan dia tumbuh menjadi anak yang suka membuli. Jadi anak-anak, perhatikan ya, hidup kita ini tidak sempurna. Hidup kita ini manusia sudah jatuh dalam dosa. Banyak hal yang membuat kita tuh kadang-kadang bersikap jahat sama orang lain. Ya, tapi kita harus belajar berhenti bersikap jahat sama orang lain. Karena apa? Karena ada Allah yang melihat dan Allah mengasihi kita. Meskipun papa mama meninggalkan kita, firman Tuhan mengatakan apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi engkau Tuhan selalu menerima aku. Engkau Tuhan selalu menerima aku. Allah selalu mengasihi kita. Meskipun papa mama tidak mengasihi kamu, Allah selalu mengasihi kamu. Dan Allah mengasihi kamu, dia memberikan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosamu. Tuhan Yesus mencurahkan kasih-Nya kepada kamu, kamu yang harusnya binasa masuk neraka, tetapi Tuhan tebus. Tuhan selamatkan. Kamu hanya diminta untuk percaya bahwa Tuhan Yesus telah menjadi jalan keselamatan, sehingga kamu bisa mengalami kasih Allah dalam hidupmu. Karena itu anak-anak, kalau Allah sudah begitu mengasihi kita, marilah kita mengasihi orang lain. Allah mengasihi kita, dan kita pun mengasihi orang lain. Kita stop melakukan yang namanya bully, ya. Stop melakukan bullying, ya. Jadi kalau kamu anak Tuhan, kalau kamu orang Kristen, kamu tidak akan membuli orang lain, ya. Kamu tidak akan berkali-kali menyakiti dengan sengaja pula, ya. Tidak boleh seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, apalagi zaman sekarang apa-apa diviralkan. Kasihan ya si Bobon. Dia dipukuli, dia dianiaya, diviralkan, dipermalukan, dia mengalami yang namanya bullying secara sosial. Wah, teman-temannya semua ngelihat videonya, dan dia dipermalukan menjadi tontonan dari teman-temannya. Semua ngeliatin HP,
ya, melihat bagaimana Bobon dianiaya. Wih, diviralkan. Kasihan sekali si Bobon ini ya. Nah, anak-anakku sekalian, dia tidak bisa tidur, kasihan sekali, kepikiran terus ya, ya. Dan untungnya ada seorang teman yang baik. Namanya siapa tadi? Biani. Biani ini anak perempuan, tapi dia berani. Dia berani untuk membela yang lemah, ya. Namanya Biani. Dia berani untuk membela yang lemah. Ketika melihat temannya dibully, apa yang dia lakukan? Dia melaporkan kepada bapak ibu guru. Karena itu anak-anak, kalau kalian melihat ada orang yang dibully, jangan diam saja. Kalian melihat ada teman kalian yang dipalak, dimintain duit, berkali-kali begitu dilakukan oleh teman kalian. Kalau ada kalian melihat ada orang dibully, jangan diam saja. Kalian laporkan kepada bapak ibu guru, laporkan kepada kepala sekolah. Katakan, Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, saya melihat ada teman yang dibully. Dan itu berkali-kali, dilakukan berkali-kali. Ingat ya, definisi bully ya. Bully itu adalah 1, tindakan menyakiti orang lain, 2, disengaja, 3, berkali-kali. Ya. Nah, anak-anak sekalian, kalian harus laporkan kalau melihat hal itu. Ya, laporkan kepada orang-orang dewasa yang bisa melindungi kalian. Nah, lihat nih. Dia nih mengambil sikap sebagai seorang yang berani. Dia meskipun perempuan, dia melindungi temannya. Dia melindungi Bobon, dia melaporkan. Dan akhirnya, ya, Kak Dargo ini, yang suka membuli ini, mendapatkan sanksi. Ya, mendapatkan hukuman. Ya, mendapatkan hukuman dari pihak sekolah. Mendapatkan sanksi dari ibu guru. Ya kan? Nah, di sini, dia nih telah bersikap baik, bersikap benar. Nah, anak-anakku sekalian, akhirnya Kak Dargo sendiri jadi nggak bisa tidur kan? Karena apa? Dia mendapat sanksi dari pihak sekolah. Dia juga takut dimarahin orang tuanya. Dia jadi nggak bisa tidur. Dia jadi kepikiran perbuatan-perbuatan jahatnya. Lihat nih, Kak Dargo juga merenung nih. Dia memikirkan, wah saya sudah jahat nih. Bu guru marahin saya. Saya jadi nggak bisa tidur ya. Dia nggak bisa tidur ya. Dia tutup bantal. Kepalanya ditutup pakai bantal, pakai selimut, tetap nggak bisa tidur. Nah, akhirnya dia menyesal. Dan Kak Dargo ini apa yang dilakukan? Akhirnya Kak Dargo mendatangi Bobon. Dan apa yang dilakukan? Dia minta maaf. Tadi kita sudah lihat videonya ya. Dia minta maaf. Ya, dia minta maaf. Bobon, aku minta maaf ya. Dan disinilah Biani merasa senang sekali ya, karena dia telah berhasil melindungi, menyelamatkan temannya dari bullying ya. Akhirnya Kak Dargo minta maaf dan puji Tuhan, Bobon juga memaafkan. Bobon juga memaafkan. Jadi anak-anak, berlatihlah. Kalau punya masalah dengan teman, selesaikan dengan baik. Selesaikan dengan baik, ya, teman dengan teman, ya. Selesaikan dengan baik. Jangan mudah tersinggung juga, jangan mudah membalas, ya. Selesaikan dengan baik. Jadikan sekolah kita sekolah yang nyaman untuk semua. Nyaman untuk semua. Ya, indah sekali ya kalau sekolah kita, Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura menjadi tempat yang aman dan nyaman buat semua. Ya, bertemanlah dengan semua orang. Berbuat baiklah dengan semua orang. Apalagi kita anak Tuhan. Jadi stop bullying. Stop mempraktekkan hal-hal seperti di gambar ini ya. Jangan lakukan lagi kalau ada yang melakukan ya. Dan ingat, ada tips juga. Kalau kamu tiba-tiba ada teman yang membuli kamu. Ingat, membuli ya, sekali lagi ya, definisi membuli itu adalah tindakan menyakiti yang disengaja dan berulang-ulang. Ya, kalau sekali ya, itu mungkin dia tidak sengaja atau mungkin karena dia sedang emosinya sedang lagi ada masalah di rumah. Tapi kalau berkali-kali, nah itu namanya bullying. Ya, pertama-tama jangan direspon. Ya, jangan kamu merespon karena kalau kamu merespon, kamu menanggapi, misalnya kamu dihina teman ya, buaya kamu, terus kamu balas lagi, kamu respon lagi, kamu juga sapi. Nanti semua binatang disebutin tuh. Ya, nah anak-anakku sekalian jangan direspon, ya, jangan kamu kemudian pokoknya cuekin aja, ya, dan juga jangan membalas. Kalau kamu balas, akhirnya berantem, bertengkar, atau akhirnya kalau kamu balas dia makin senang membuli, ya, karena kalau orang membuli itu intinya dia ingin merasa dirinya tuh yang hebat. Jadi kalau kamu balas dia akan makin besar kepala dan ingin makin membuktikan dirinya hebat, ya, karena kamu balas dia. Jadi kamu jangan balas. Yang kamu lakukan apa, anak-anak? Adukan pada orang-orang dewasa yang bisa dipercaya. Kamu laporkan kepada orang tua, bapak ibu guru, atau kepada kakak-kakak sekolah minggu mungkin, atau yang kenal dengan anak itu, yang membuli kamu itu.
Jadi kamu minta perlindungan kepada orang yang lebih dewasa. Ya, minta perlindungan kepada orang yang lebih dewasa. Jangan merespon, jangan membalas. Lalu kalau kemudian kamu dibully ya, dibulinya misalnya lewat Facebook, ya. Misalnya di Facebook dikata-katain sama teman kamu, kamu awas ya, dasar kamu jerapah, saya mau gantung leher kamu di Taman Imbi biar lebih panjang itu leher. Nah, kalau kamu tiba-tiba membaca kalimat-kalimat jahat seperti itu, kamu foto, ya, kamu foto Facebooknya yang ada tulisan jahatnya itu kamu foto, kamu simpan baik-baik menjadi bukti, ya. Jadi nanti kamu bisa laporkan, misalnya nanti kamu lapor ke Bapak Ibu Guru akan panggil dari orang tua teman kamu yang membuli itu dan tunjukkan buktinya nih, ya. Si Dargo ingin menggantung Bobon di Taman Imbi, misalnya begitu. Jadi ada buktinya, jadi simpan buktinya, foto, ya, kata-kata yang jahat yang disampaikan oleh temanmu itu. Nah, apalagi tipsnya, anak-anak, ya, blokir, ya, blokir. Kalau kamu nanti melihat teman kamu suka pakai media sosial, ya udah kamu blokir aja, jangan berteman dengan dia. Ya, kalau teman kamu tuh berkali-kali melakukan itu dan itu membahayakan kamu, blokir saja. Tetapi kamu sendiri juga, tolong ya anak-anak, kalau nanti sudah usianya untuk bisa pakai media sosial, tolonglah berperilaku sopan. Ya, jangan mudah kasih komentar, dikit-dikit komen. Jangan suka curhat-curhat juga di media sosial. Sudahlah, kalau kamu diberkati Tuhan, ya mengucap syukurlah. Nggak usah pamer-pamer, ya. Dikasih ini dikit, pamer posting. Dikasih ini dikit, pamer posting, ya. Jadi, berkat Tuhan itu ya buat kamu nikmati dengan ucapan syukur, ya. Dan juga tidak usah menjelek-jelekan orang di media sosial. Ya, nggak usah menjelek-jelekan, ya. Kamu jelekkan siapa-siapa, nggak usah lah. Bawa dalam doa. Kamu kan punya Tuhan. Ya, kayak kamu nggak punya Tuhan saja. Kalau orang yang suka menjelek-jelekan orang lain di media sosial itu seperti orang yang tidak punya Tuhan. Ya, dia tidak punya tempat mengadu, makanya dia ngadunya ke media sosial, ya, menjelek-jelekan orang di media sosial. Memang masalahnya selesai? Enggak juga. Jadi kalau kamu suka menjelek-jelekan orang di media sosial, masalah tidak selesai, tambah runyam, ya kan? Anak-anakku sekalian, jangan suka memakai media sosial sembarangan, ya. Nanti apa, anak-anak, dampaknya apa? Dampaknya nanti kamu bisa berurusan dengan polisi juga loh, ya. Apalagi kamu mengeluarkan ancaman-ancaman, membuli orang lewat media sosial, mengeluarkan ancaman, kamu bisa berurusan dengan polisi nanti. Atau bahkan yang lebih jelek lagi, kalau besok-besok kamu mau sekolah atau kuliah ke luar negeri, lalu orang luar negeri mencoba mencari tahu media sosial kamu, dan kamu di media sosial ternyata ketahuan suka bersikap rasis misalnya. Kamu tidak akan diterima untuk kuliah di luar negeri, karena kampus yang mau terima kamu tidak mau terima mahasiswa yang rasis. Akhirnya kamu nggak bisa kuliah ke luar negeri. Makanya hati-hati dengan postingan media sosial kamu. Mau cari kerja juga bisa jadi susah loh, karena kamu suka menghina-hina orang, ya. Akhirnya ketika tempat pekerjaan kamu besok-besok kamu mau kerja, ya, pas dicek, oh media sosialnya isinya makian, kamu tidak akan diterima di tempat kerja itu. Jadi hati-hati dalam menggunakan media sosial ya anak-anak, ya. Dan suruhlah juga pelaku menghentikan aksinya. Jadi kalau kamu melihat ada teman kamu dibully, kamu perlu berani mengatakan stop, ya, jangan bully, stop, jangan bicara kasar, saya tidak suka, ya, saya tersinggung. Jadi pakai kata-kata saya, apa yang kamu rasakan kamu sampaikan, ya, saya tersinggung, saya tidak suka kamu mengatai saya seperti itu. Stop, hentikan perilaku kamu, hentikan kelakuan kamu, ya. Nah anak-anak, jadi kamu mesti berani bicara stop bullying. Juga ketika melihat temanmu mengalami bullying, kamu mengatakan stop, tidak boleh seperti itu, ya. Nah, anak-anak sekalian, ini ada beberapa tips ya. Nah, jadi bagaimana kalau saya melukai teman, menyakiti teman tidak sengaja? Nah, kalau tidak sengaja ya minta maaf, ya. Maaf ya Kak, adik kan tidak sengaja, beneran deh, ya. Jadi kalau kamu melakukan itu 1 kali, ya, tidak sengaja, itu namanya bukan bullying, ya kamu minta maaf, ya. Tetapi kalaupun kamu telah melakukan bullying, ya kalau kamu telah melakukan bullying seperti Kak Dargo tadi hebat loh. Dia ditegur oleh guru BP dan dia sadar, akhirnya dia minta maaf. Jadi kamu melakukan bullying sengaja ataupun kamu melukai teman dengan tidak sengaja, ya sama-sama harus minta maaf kalau sudah menyakiti orang lain, ya. Papa mama saya kalau menyakiti saya tidak pernah minta maaf, ya itu kan papa mama kamu. Kamu jangan ikuti contoh yang jelek dong. Kalau papa mama tidak pernah minta maaf sama kamu ketika mereka bikin salah, kamu jangan tiru. Kamu tiru yang benar. Ya, kadang-kadang papa mama juga tidak kasih contoh baik sama kalian ya. Nah, jangan tiru yang salahnya karena papa mama kalian kan juga manusia. Kadang-kadang mereka juga bisa bikin salah. Kadang-kadang mereka juga
gagal untuk kasih contoh yang baik, ya jangan tiru yang jeleknya, tiru yang baiknya. Ya, anak-anak sekalian ya, tiru yang baiknya, jangan tiru yang jeleknya. Jadi tetap penting untuk minta maaf. Ingat ya, kita sudah belajar 2 kisah tadi, ya, kisahnya Yusuf dan kisahnya Bobon. Padahal kisahnya Yusuf itu ribuan tahun yang lalu loh. Yusuf kan mengalami bullying itu ribuan tahun yang lalu, ya. Bobon mengalaminya di masa sekarang, ya. Ternyata sejarah hidup manusia sudah ribuan tahun, masih saja manusia mengulangi kesalahan. Masih saja manusia suka membuli. Ribuan tahun lalu Yusuf mengalami, Bobon juga mengalami. Nah, anak-anakku sekalian, bahkan kita sendiri kadang-kadang menjadi pelakunya. Wah, payah juga ya. Benar kata Alkitab nih. Alkitab mengatakan kita semua telah jatuh ke dalam dosa. Kadang-kadang kita menyakiti orang lain. Nah, tapi kita harus ingat, yang pertama, kita semua, apapun agamanya, diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Ingat ya, kita semua, apapun agamanya, adalah gambar dan rupa Allah. Kita semua mencerminkan seperti apa Allah itu. Allah itu kasih, makanya kita bisa melihat manusia itu memiliki sifat yang namanya kasih. Allah itu adil, makanya kita bisa melihat manusia itu punya perasaan keadilan. Karena kita diciptakan mirip seperti Allah. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Karena itu anak-anak ingat ya, teman kalian adalah gambar dan rupa Allah. Mungkin kalian menganggap dia jelek, ya. Mungkin kalian melihat dia tidak pintar, tapi ingat, dia adalah gambar dan rupa Allah. Ya, kalian tidak berhak dan tidak boleh menyakiti orang lain. Nah, kita semua adalah orang berdosa. Kita semua telah jatuh dalam dosa. Karena itu yang kita lakukan adalah minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita. Kita mohon ampun karena kita sering menyakiti orang lain. Nah, anak-anak sekalian, dan kita ingat, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus telah mati menebus dosa kita. Tuhan Yesus telah memperbaharui hidup kita. Seperti Allah telah mengasihi kita, marilah kita belajar mengasihi orang lain. Karena apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, mari kita belajar mengasihi dan menyayangi orang lain. Jangan membuli orang lain. Kalau melihat orang dibuli, kalian harus melindungi teman kalian. Laporkan kepada Bapak Ibu Guru. Cari perlindungan, minta tolong kepada orang yang lebih dewasa. Ya, anak-anak, ini penting ya. Nah, sekarang kita melihat sebuah video tentang seorang yang dibuli oleh temannya, tapi dia untung punya teman-teman yang luar biasa. Teman-teman yang mau untuk menolong dia. Ya, nah kita lihat videonya ya, anak-anak. Ya, bagaimana seorang teman menjadi teman bagi orang yang lain. Kita lihat videonya, luar biasa sekali ya. Jadi kita lihat melalui video tadi, kita semua teman. Jika kalian lihat teman-teman kalian yang membutuhkan pertolongan, jadikan sekolah kita sekolah tempat yang menyenangkan bagi semua orang. Dan kadang-kadang kita juga perlu ingat ya, tidak semua orang seberuntung kita. Karena itu kita kadang-kadang perlu belajar untuk ikut merasakan kesusahan orang lain.
Jangan ikut menyusahkan orang lain, tapi kita ikut merasakan kesusahan orang lain, kita saling membantu, saling menolong, jadikan sekolah kita sekolah yang menyenangkan. Sebuah video yang terakhir, video yang sangat indah sekali, ya, menjadi penutup dari pertemuan kita hari ini.
Nah, anak-anak, itu video terakhir buat kita hari ini. Setiap tindakan kita yang sifatnya membuli itu membuat orang lain itu tersingkir makin jauh, makin jauh, makin jauh, dan membuat seolah-olah ada pagar kawat yang memisahkan antara kita dan mereka. Tetapi ketika teman-teman itu bersatu dan kemudian berusaha untuk menyelamatkan temannya, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sama-sama mengalami satu penderitaan, bisa merasakan kesusahan bersama, setiap kawan, akhirnya pagar kawat itu pun lenyap. Karena semua menjadi teman yang baik satu bagi yang lainnya. Mari jadikan sekolah kita sekolah yang menyenangkan buat semua, dan stop bullying. Tugas refleksi nomor 1. Tuliskan apa saja yang kamu dapatkan dari seminar anti-bullying hari ini. Jadi silakan kamu, nomor 1 ini panjang. Jadi apa yang kamu dapatkan, kamu tuliskan di kertas. Nanti jawabannya tulis dengan baik, rapi, di kertas, dan kamu akan foto hasilnya dan kirim ke wali kelasmu. Kemudian soal nomor 2. Sebagai orang Kristen, apa yang harus kamu lakukan jika A. Melihat teman dibully, B. Menjadi korban bullying,